Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan Dikau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka masih ada di sini. Kini Aku kembali kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Pater Vigjen, para romo, suster, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare. Artinya apa? Artinya adalah pergaulan, persatuan, kesatuan, hidup persaudaraan, ikut ambil bagian, dan kerjasama. Komunikasi. Lalu apa hubungannya dengan bacaan hari ini? Dalam bacaan pertama, murid-murid mengalami berkat Tuhan karena mereka berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa sesuai ajaran Tuhan. Di sana dikatakan, dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama. Sehati, bertekun, dan bersama. Dan ini merupakan ciri kehidupan doa yang dimiliki oleh para murid. Setelah peristiwa kenaikan Yesus, intensitas pertemuan para murid semakin meningkat. Mereka berkumpul berdoa dengan tujuan yang sama, yaitu Tuhan dimuliakan. Bertekun artinya terus-menerus dan bersama-sama, yaitu ada kesatuan yang indah yang mengikat di dalam Kristus.
Dengan melakukan komunikasi atau berdoa dengan Tuhan secara sehati, bertekun, bersama-sama, mereka memperoleh berkat. Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, tidak hidup dalam ketakutan. Mereka memiliki keberanian untuk bersaksi akan Kristus, mendapatkan kecukupan, adanya persatuan, yang mana seluruh anggota saling memperhatikan satu sama lain, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan, dan mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil yang sudah kita dengar bersama, di sana dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah bagi para pengikut-pengikutnya. Yesus dalam tanda petik berkomunikasi dengan Bapanya. Ia membawa para pengikutnya dalam doa dan mendoakan kita supaya ia senantiasa menyertai dan dijaga olehnya. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan diri Yesus. Ia selalu mencari waktu untuk berdoa. Yesus menjadikan doa sebagai jembatan komunikasi yang sangat dalam dengan Bapanya. Bagi para murid dan orang Kristen mula-mula, doa atau berdoa menjadi gaya hidup atau kebiasaan untuk bersekutu dengan Allah. Sebagaimana Yesus mendoakan umatnya, maka kita sebagai murid juga harus mendoakan satu sama lain, mendoakan sesama yang membutuhkan doa-doa kita. Dan kitab suci menyebutkan bahwa Allah bekerja melalui lingkup terkecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga ini, seperti yang kita tahu saudara-saudari, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dimulai dari ayah sebagai kepala keluarga, harus hidup taat, benar dan berdoa. Diikuti oleh ibu dan anak-anak. Karena apa? Karena berkat Allah mengalir dari kepala keluarga turun ke istri dan anak-anak. Paus Fransiskus mengatakan, di dalam keluarga inilah kita belajar menuturkan komunikasi. Dan bentuk komunikasi yang paling dasar yaitu doa, diwariskan dalam keluarga, dalam komunitas. Kalau dalam bacaan pertama mereka tadi dikatakan para murid berkumpul secara paguyuban. Pertanyaannya untuk kita sekalian, bagaimanakah dengan saya? Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimanakah dengan kita? Bagaimana kita akan menjadi berkat bila keluarga kita tidak pernah berdoa, selalu ribut dalam keluarga, dan tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain? Saudara dan saudari, ada juga kearifan lokal yang sudah biasa kita mendengar. Ini dikatakan, dalam doa segalanya menjadi mungkin. Doa membangun tembok perlindungan atas usaha, pekerjaan, hidup dan keluarga kita masing-masing. Jika kita mengabaikan doa, maka kita sedang mengabaikan hidup dan keselamatan usaha, pekerjaan, dan keluarga kita sendiri. Kita tidak memiliki perlindungan apa-apa di dunia kecuali berdoa. Nah, komitmen hidup taat merupakan perekat hubungan kita dengan Tuhan. Doa yang dimaksud bukanlah doa yang syarat kepentingan pribadi, atau doa yang dilakukan hanya saat ada persoalan, melainkan yang dibangun setiap waktu, yang didasari oleh kerinduan untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga doa menjadi gaya hidup atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Seseorang yang belum dewasa secara rohani
amatlah sulit untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, kecuali hanya bisa meminta. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagaimana yang saya katakan tadi dalam pengantar, hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Minggu Komunikasi Sosial yang ke-54. Hidup menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Dalam pesannya, Paus Fransiskus menulis, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, bagaimana Allah terus membuat dirinya hadir dan hidup. Semoga sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mampu mengembalikan makna komunikasi yang sesungguhnya. Komunikasi bukan semata-mata masalah bicara. Lebih dari itu, komunikasi adalah saat di mana kita saling menguatkan, saling menyapa, dan saling mengungkapkan kasih. Sikap-sikap ini menjadi tanda bahwa kita masih memiliki sikap peduli, di mana sikap tak peduli berkuasa, maka di situ ada kesepian, kematian, dan juga kesengsaraan. Saudara dan saudari, semoga ajakan Tuhan untuk mau saling menyapa dan saling mengasihi pada hari komunikasi sedunia ini sungguh bergema dalam hidup kita masing-masing. Amin.